Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan gua Irfan. Oke guys, gue kali ini bakal sharing sedikit ya apa yang gue tahu. Ya kemarin gue udah sempat kerja di JNT ya sebagai kurir. Namun di bagian freelance-nya kita harus tahu ada yang kontrak, ada yang freelance juga. Nah, ya gue bakal sharing berapa sih gaji seorang gaji kurir freelance di Indonesia. Sebenarnya menurut gue gaji kurir di freelance Indonesia itu beda-beda ya, tergantung dari di mana kalian tinggal. Soalnya gue kan sekarang tinggal di Karawang nih, berarti UMR gue juga berbeda sama UMR di teman-teman ya. Dan sebenarnya gaji di gaji di JNT itu kalau yang beda-beda ya, ada yang kontrak, ada yang tetap, dan ada yang freelance. Kalau yang gue jelasin itu sebenarnya yang tetap dulu. Kalau karya yang tetap itu sekitar 2-3 juta dengan bonus per paketnya itu sekitar 1.500 per paketnya sekitar 1.000 rupiah. Nah, kalau digaji 2 juta per paketnya 1.000 rupiah, kalau sehari kita harus kirim 100 paket, berarti 100.000 dikali aja sama 30. Nah, kita sekitar 4 jutaan lah yang kita bisa dapat dari kurir JNT tapi yang tetap. Dan kontrak pun sama, nggak jauh beda sama yang tetap. Cuman yang beda dari gaji kurir freelance. Nah, ya, gue udah seperti tawarin juga ya kerja di JNE, cuman gue ngambil di JNT aja. Nah, sekarang gue bakal jelasin berapa sih gaji kurir JNT sama JNE. Sebenarnya nggak jauh beda. Ya, kalau di JNT itu kita kerja di sebagai part time atau paruh waktu itu bebas ya. Gue pertama kali kerja itu berangkat jam 6 pagi. Ya biasa sortir barang gitu kan. Barang mana aja yang bisa gue ambil gitu. Cuman gue itu cuma bisa dapat cuma bisa kirim 20 paket aja. Ya 20 paket aja, nggak bisa kirim lebih. Ya karena ya orang baru lah gitu. Karena udah mah nggak tahu tempat gitu kan. Udah nggak tahu tempat ya gue kirim ya sebisa gue gitu kan. Udah yang nggak bisa dikirim ya gue bawa balik lagi ke gudangnya. Nah, dan katanya sih sebenarnya gajinya itu sekitar nggak ada gaji pokok, sebenarnya lebih ke per paket. Jadi kita dikasih penghasilan itu per paketnya 1.400 rupiah ya. Jadi gaji kurir freelance JNT itu sekitar 1.400 rupiah per paket tanpa ada uang bensin dan uang makan ya. Kita kalkulasiin kalau kita bisa ngirim 100 paket kali 1.500 berapa? Nanti di sini ada ya, sekitar segitu dikali selama 26 hari. Nah, hasilnya segini. Oke. Itu di JNT. Dan di JNE pun JNE ya. Ini nggak jauh beda sebenarnya. Cuman per paketnya cuman 1.300 doang. Itu 1.300 dikali selama 26 hari hasilnya segini. Karena kan nggak mungkin bisa 30 hari full kerja dong. Biasa ada hari liburnya yang minimal 4 hari lah, selama 4 hari selama 1 bulan ya. Tapi untung bedanya kalau di JNE ini kita dapat uang bensin. Kalau JNT kan nggak ada. Kalau di sini udah ada uang bensin. Nah itu pernah nggak ada gaji pokok. Jadi gajinya penghasilannya itu dari uang bonus tadi tiap per paketnya. Ya seperti itu. Dan itu, dan gue bakal kasih tahu kekurangan dan kelebihan sebagai jadi kurir freelance ya. Buat di awal sih mungkin sulit karena kita cuma bisa ngirim beberapa paket saja ya kan, nggak bisa banyak gitu. Soalnya kita kecapean gitu kan, waktu juga ya nggak sih, atau cuma sehari gitu kan, ngirim paket harus ke orang-orang baru gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya di awal gue merasa kesulitan karena orang-orang baru terus ya kan, apalagi di desa yang gue nggak kenal gitu kan. Contoh sekarang gue ngirim di daerah Badami nih ya, dan tentu di minggu ke depan atau 2 hari ke depan itu kita kirim di sekitar Badami, bisa aja kita dipindahin ke Teluk Jambe, itu nama kota ya, pindah ke ke daerah Teluk Jambe Barat atau Teluk Jambe Timur ya. Karena sebagai freelance itu kita ngambil paket
ngirim paket yang kira-kira overload gitu. Jadi di gudang ini overload, ya kita yang ngirim gitu loh. Ya, beda sama seorang yang kerjanya kadang tetap. Kalau dia ngirim di daerah Ngasdeklok terus ngirim kota Walia terus. Tapi kalau sebagai freelance, kita kadang di kota di desa ini nih. Ya kalau itu udah overload di desa ini udah penuh nih pengiriman. Artinya barang nggak kekirim. Yang barang banyak tapi yang ngirim sedikit. Nah itu kan overload dong. Nah kita ngirimnya. Kalau di sini udah habis, pindah yang ke desa lain. Alhasil kita selalu dapat orang-orang baru terus. Ya sebenarnya seru ya dapat orang-orang baru, ya kan, tempat-tempat baru. Cuman efek sampingnya kita kekurangannya lebih ke kayak anjir kita ngasih ngapain lagi orang baru ini, siapa lagi gitu kan, ya kan. Jadi habisin waktu kita sebagai pengirim. Jadi nggak pernah gue ngirim tuh lebih dari 100 paket sehari ya. Kadang ya 20, 30, ya maksimal sekitar 50 atau sampai 60. Itu gue di JNT ya, karena gue seperti kerja juga di JNT sebagai freelance ya. Bukan kerja karena gue pengen kerja, lebih gue kayak ya udah gue pengen tahu aja pengirimannya kayak gimana gitu kan. Dan digajinya pun nggak sehari. Contoh nih gue sehari bisa ngirim nih sekitar 100 paket, udah kan 100 paket kan 1.400 per paketnya, jadi 1.140.000. Itu nggak dikasih hari itu juga, tapi dikalkulasiin selama 1 bulan. Dan ketika 1 bulan ini udah berjalan selama 1 bulan kita kerja, baru dikeluarin uang gajinya seperti itu. Ya gak enaknya sih tadi gitu kan, kita harus ngeluarin uang duluan kan nggak dikasih uang bensin, nggak dikasih uang makan juga, jadi kita nggak ngeluarin uang duluan gitu ya. Enaknya ini sih kita bisa kerja kapan aja, part time gitu loh. Kita bisa berangkat kapan aja, part time. Gue kadang berangkat ya kadang jam 6 pagi, kadang gue berangkat jam 10 gitu kan, kadang jam 12, terserah gue yang kerja gitu kan, namanya juga part time gitu kan. Gitu sih lebih enaknya, cuman gue gak enak di gajinya. Tapi kalau teman-teman bisa kejar target, artinya gue sehari gue harus ngirim 100 nih, ya udah kejar target sampai sehari 100 paket gitu ya, pasti bisa gitu kan. Bisa menguntungkan. Beda kalau kita nggak kejar target, pasti nggak bisa menguntungin sih juga itu ya. Mungkin menurut gue itu aja sih ya, kesimpulannya kerja di JNE itu enak apa enggak, bagi dari masing-masing. Kalau kehidupannya emang masih ada kegiatan yang lain ya mungkin enak karena bisa kerja apa aja, tapi tetap selalu ada tuntutan dari bos atasan ya kan, gitu kan. Lu kemarin gue pernah sih ditegur, kok lu datangnya udah beda sih, kadang pagi kadang siang gitu kan, kadang pagi banget gitu ya. Wajar, gue punya kegiatan di luar gitu kan, gue bukan sekedar kurir JNT gitu, aja gitu. Tapi kalau teman-teman dari kurir JNT ya silakan, daripada nggak ada sama sekali ya kan. Sebenarnya kekurangan tuh bagus enggaknya itu bagi dari kita, kebutuhan kita masing-masing. Kalau gue sih karena gue kecapean ya, kadang gue kadang banget pagi jam 6 karena gue pengen ngejar target karena lebih 60 ya, kadang gue balik jam 8 malam ya gitu. Tapi ya gue bisa istirahat sih. Contoh gue mau istirahat sekarang ya udah selalu istirahat, yang penting pengen paket beres ya kan, itu aja. Atau saat zuhur ya sholat ya kan, atau saat asar sholat, atau bagian makan. Cuman nggak tahu ya kalau hujan, nggak sama kemarin sih belum pernah hujan, cuma gerimis sih ya gue minggir gitu kan. Ya kendalanya sih lebih ke kita kayak ke tempat ngirim ke orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Jadi nggak kenal, orang yang nggak tahu rumahnya di mana gitu kan. Gue tanya-tanya ternyata dia pendatang ya kan. Di Karawang kan lebih banyak orang-orang pendatang ya kan, orang-orang pendatang yang ngontrak di kosan ya kan. Dia nggak terlalu banyak sosialisasi, bangun kerja pulang makan tidur kerja lagi, akhirnya nggak sosialisasi. Dan akhirnya gue pas gitu ngirim nggak ada yang tahu itu siapa itu. Kalau untung dia ada nomor handphone, kalau nggak ada kan ya bablas. Makanya pasti awal gue sebelum kirim biasanya gue chatin dulu satu-satu, bang saya pengirim paket nih, mengirim kira-kira boleh minta Sherlocknya enggak, biar gue bisa kirim ke tempatnya itu. Kadang gue chat semua nih, ada 50 orang gue chat semua gitu kan. Ya itu sih trik-triknya ya, mungkin di chat duluan aja orang-orangnya sebelum kirim, biar biar kita tahu tempatnya. Kalau kita nggak tahu tempat ya bisa tahu tempatnya gitu ya. Mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebenarnya pengalamannya sih mantap buat belajar ya. Apalagi ya, cukup ya. Thank you so much.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dadah.